Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas soal tes wawasan kebangsaan yang ada di tryout ke-6. Nah, teman-teman nanti kalau ingin teman-teman membahas atau mempelajari semuanya, silahkan teman-teman dapat mengunjungi catmaruma.com. Nanti juga di deskripsi kita akan sediakan linknya. Oke, baik, langsung saja kita bahas soal yang nomor 1. Lahan yang terbatas, sedangkan jumlah kendaraan makin banyak membuat kesenjangan antara lahan parkir dengan mobil atau sepeda motor. Tak ayal, banyak mobil atau motor yang parkir sembarangan dan mengganggu kenyamanan. Mulai parkir di bahu jalan, depan rumah orang, atau trotoar untuk pejalan kaki. Parkir di bahu jalan, depan rumah orang, atau trotoar merupakan pelanggaran sila titik-titik. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas apa yang ditanyakan, jadi teman-teman tidak perlu untuk terlalu menganalisis soal ini ya. Di kalimat terakhir itu pertanyaannya sudah jelas. Parkir di bahu jalan, depan rumah orang, dan juga trotoar itu merupakan pelanggaran sila yang keberapa. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, ada 45 butir pengamalan Pancasila, di mana 45 butir tersebut dibagi ke 5 Pancasila. Nah, kalau terkait dengan pelanggaran di mana orang parkir di jalan, di depan rumah orang lain, kemudian di trotoar, itu kan mengambil atau mengganggu ketertiban umum. Nah, misalkan kalau kita parkir di jalan, di bahu jalan ya, kemudian di trotoar itu kan dapat mengganggu orang yang menggunakan trotoar tersebut atau pejalan kaki. Kemudian kita parkir di depan rumah orang lain itu juga mengganggu akses orang atau pemilik rumah tersebut. Nah, maka oleh sebab itu, ini merupakan pelanggaran sila Pancasila yang kelima, yaitu terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa kita di sini melanggar ketertiban umum. Nah, untuk pembahasan lebih jelasnya teman-teman, dapat teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa di mana kita merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain itu merupakan pelanggaran sila Pancasila yang kelima. Di sini disebutkan dilarang merugikan kepentingan umum. Nah, teman-teman nanti dapat membaca atau mempelajari untuk materi terkait dengan pengamalan sila Pancasila. Di marumat.com sudah lengkap semuanya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita pilih saja soal nomor 2. Ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini yang ada pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka teman-teman tidak perlu dibaca dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja ke pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Tokoh yang memberi usulan dasar negara pada sidang 1 BPUPKI adalah titik-titik. Nah, Pancasila lahir teman-teman itu sejak adanya sidang pertama BPUPKI dan diusulkan dasar negara. Nah, orang yang mengusulkan dasar negara itu ada Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Yamin. Nah, untuk usulan-usulan tokoh-tokoh tersebut teman-teman dapat dilihat di sini ya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di mana Muhammad Yamin itu menyampaikan usulannya sebagai berikut, ada 5. Kemudian Mr. Supomo di sini ada 5 juga, dan Insinyur Soekarno ada 5 juga di sini ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya teman-teman dapat pelajari di sini ya. Sudah lengkap semua teman-teman di marumat.com untuk modul ajarnya. Oke, atau modul belajarnya ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban yang C. Orang yang mengusulkan pada saat itu adalah Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Baik, kita lanjut ke nomor acak saja, nomor 10 teman-teman. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberikan anugerah keberagaman yang diharapkan selalu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Namun tentunya hal tersebut hanya dapat dicapai
apabila seluruh warga negara menyadari perlunya kontribusi langsung dalam upaya mempertahankan persatuan bangsa. Apabila terjadi konflik di tingkat daerah, kita dapat berperan dalam memberikan alternatif solusi. Cara menyelesaikan konflik pada masyarakat dengan pluralisme adalah titik-titik. Nah, ketika ada suatu konflik teman-teman di masyarakat, terjadi konflik ya di masyarakat, maka di dalam menyelesaikan permasalahan itu bagaimana caranya? Mau itu teman-teman jadi polsek, mau jadi polisi, mau jadi kepala desa, tokoh masyarakat atau warga biasa, ketika ada konflik yang terjadi seperti itu, maka bagaimana kita menyelesaikannya? Kalau konflik tersebut melibatkan keberagaman, melibatkan suku misalkan, melibatkan agama dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti teman-teman, di dalam menyelesaikan suatu konflik yang seperti itu, maka kita perlu mencari apanya. Apakah orang yang salah, orang yang benar, atau yang mana? Apakah A? Mencari akar permasalahan tanpa melihat siapa yang salah dan memberikan solusi atas konflik yang terjadi. Nah, tentu terhadap konflik teman-teman kita harus memberikan solusinya. Ya, bukan hanya menyalahkan siapa, membenarkan siapa, tetapi kita goalnya adalah solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Maka jawaban A ini kita simpan dulu. Yang B, melihat siapa yang salah kemudian memberikan ganjaran atas perbuatannya. Jawaban B ini seolah-olah benar teman-teman, tetapi ini kurang tepat ya. Karena di jawaban B ini kita mencari siapa yang salah saja, tetapi kita tidak mencari solusinya. Maka jawaban B ini kita eliminasi. Yang C, memberikan perlakuan yang berimbang terhadap semua yang terlibat dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan lalu diadili seadil-adilnya. Kita akan analisis di pilihan jawaban C ini, melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, fakta-fakta yang ada di lapangan itu hanya ledakan yang terjadi dari penyebabnya. Nah, jadi yang perlu kita cari adalah penyebabnya atau akar permasalahannya, bukan kita hanya melihat yang terjadi saat itu saja. Kemudian jawaban C itu lalu diadili seadil-adilnya. Nah, teman-teman, di sini kita bukan hanya mengadili, tetapi kalau konflik pluralisme atau keberagaman itu atau antar suku dan lain sebagainya, kita harus mencari solusinya, bukan hanya mengadili. Kalau hanya mengadili siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang dipenjara, siapa yang dibebaskan, itu kan tidak ada solusi bagi pluralismenya. Nah, maka jawaban C ini kita eliminasi. Yang D, melibatkan kepolisian karena konflik termasuk dalam ranah pidana yang sudah seharusnya diselesaikan oleh lembaga polisi. Ini sama seperti jawaban C. Kita mengadili di sini ya, maka jawaban jawaban D kita eliminasi. E, melihat siapa yang bersalah lalu dimediasi dan kemudian dicari jalan tengahnya. Jawaban E boleh teman-teman, tetapi ini kurang tepat ya. Dimana di jawaban E itu masih melihat siapa yang salah. Tetapi yang paling penting adalah kita cari akar permasalahannya, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama. Jadi goalsnya adalah harus ada solusi. Kemudian sebelum mencari solusi kita harus tahu masalahnya, baru kita bisa memberikan solusi. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nomor 18 saja ya. Oke, sebelum ke 19. Oke, soal nomor 18. Teman-teman di sini ada waktu mengerjakannya ya. Kalau nanti teman-teman try out atau latihan soal, teman-teman harus memanajemen waktu juga. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya di sini, soal yang ke-18. Sikap kepemimpinan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satu sikap kepemimpinan yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah integritas. Ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah titik-titik. Nah, teman-teman, orang yang berintegritas itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, orang yang berintegritas itu teman-teman, apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu selaras atau sesuai ya. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu selaras teman-teman. Apa yang ada dalam pikirannya, di dalam hatinya, perkataannya, perbuatannya itu selaras. Itu namanya orang yang berintegritas. Ketika dia berjanji, ia menepati.
ya, itu orang yang berintegritas. Nah, teman-teman dapat melihat juga nanti untuk pembahasannya atau modul belajarnya ya. Di sini sudah kita lengkapi semua di marumat.com. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar materi-materinya, belajar tryoutnya, silahkan teman-teman langsung daftarkan diri di catmarumat.com ini ya. Oke. Paket belajarnya itu teman-teman mulai dari Rp30.000 saja teman-teman sudah mendapatkan tryout, latihan soal, pembahasannya juga sudah lengkap, modul belajarnya juga teman-teman dapatkan. Itu sudah Rp30.000 itu merupakan paket yang sangat bagus teman-teman untuk belajar selama 1 bulan. Nah, tapi teman-teman ingin menambah durasi belajar di marumat.com, silakan teman-teman bisa gabung yang 3 bulan ini atau 6 bulan. Atau teman-teman ingin paket lengkap nih yang ada bimbelnya, teman-teman nanti ikuti yang paket 150.000, 200.000. Nah, kalau udah paket yang 150 dan 200.000 ini, teman-teman ada bimbel TIU, TWK, TKP, dan juga untuk masa aktifnya itu lama. Dia ini teman-teman ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan. Nah, untuk tryoutnya tentu lebih banyak nanti yang kita berikan di yang paket 1 tahun dan paket 2 tahun ini. Nah, silakan teman-teman nanti pilih saja paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian untuk tryoutnya, teman-teman nanti bisa klik tryout kalau ingin mengerjakan. Kemudian di sini klik tryout. Nah, di sini sudah ada 34 tryout. Nah, di sini kita ada gratis tryout teman-teman. Bagi yang teman-teman yang belum mendaftar atau belum membayar, bisa nanti coba-coba tryout gratisnya di sini ya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa kerjakan tryout gratis ini biar teman-teman tambah yakin nih mau gabung di marumat.com. Oke. Kemudian berikutnya ada latihan soal juga. Nah, latihan soal teman-teman. Nah, di latihan soal itu bedanya dengan tryout. Kalau di latihan soal itu kita sesuaikan dia dengan jenis tesnya. Misalkan TWK, nanti soalnya TWK saja. Ya, misalkan TWK 1, 31 dan seterusnya di sini. Kemudian kalau tryout itu setiap tryout nanti ada 110 soal. Kalau setiap latihan soal itu disesuaikan dengan jumlah tesnya ya, atau di misalkan tes intelijensi umum itu kan ada 35 soal, maka nanti 35 soal untuk TIU-nya. Kemudian untuk TKP itu 45 soal, maka nanti di latihan soal itu ada 45 soal yang dikerjakan. Tapi kita tetap menggunakan waktu teman-teman ya untuk mengerjakannya, agar teman-teman terbiasa untuk memanajemen waktu ketika nanti menjawab soal-soal tryout atau saat mengerjakan tes SKD CPNS-nya nanti ya. Oke, silahkan teman-teman mengunjungi marumat.com, daftar langsung di sana, beli paketnya, nanti teman-teman dapat akses modul belajarnya. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Soal yang kelima, yang keempat yang tadi ya. Nah, di sini kita sudah ketahui tadi bahwa orang yang berintegritas itu adalah apabila dia berkata, dia sesuaikan perbuatannya dengan perkataannya. Jadi selaras perbuatan, pikiran, kemudian hatinya, perbuatannya itu selaras teman-teman. Nah, maka nanti jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Apakah A, ucapan dan kata-katanya positif, membagi pekerjaan dengan adil sesuai kemampuan. Nah, jawaban A ini belum mencakup orang yang mencirikan berintegritas, teman-teman. Kita eliminasi jawaban yang A. Yang B, memiliki rasa empati yang tinggi dan mau mendengarkan keluhan bawahannya. Nah, jawaban B ini kurang tepat, teman-teman. Jadi ingat, kata kuncinya orang yang berintegritas adalah apabila dia berkata dengan perbuatannya itu selaras. Itu yang paling penting. Maka jawaban B ini kita eliminasi dulu ya. Yang C, menaati peraturan dan kreatif dalam bekerja. Nah, di sini tidak terlihat nih apa yang dikatakan. Yang D, jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Nah, kalau orang yang selalu menepati janji berarti dia berkata dan perbuatannya itu sesuai. Nah, ini namanya orang yang bercirikan berintegritas.
jujur dalam bekerja juga itu orang yang berintegritas teman-teman. Maka jawaban D kita simpan. Yang E berkarisma dan disegani di bawahannya. Jawaban E itu pasti bukan orang yang berintegritas atau tidak memenuhi ciri-ciri dari integritas. Nah, diingat kata kuncinya perkataan dan perbuatan itu selaras. Itulah orang yang berintegritas. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19 saja. Pak Tara berjanji akan memberikan HP baru jika anaknya berhasil menjadi juara ketika kenaikan kelas. Anak Pak Tara begitu rajin belajar untuk meraih juara kelas. Setelah ujian kenaikan kelas selesai dan Pak Tara menerima rapor, anaknya berhasil menjadi juara kelas. Masalahnya, pada saat ini Indra atau anaknya tersebut sedang belum memiliki uang. Mohon maaf, di sini Pak Tara sebenarnya. Pak Tara itu belum memiliki uang. Sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai integritas, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, teman-teman, ketika Pak Tara itu menjanjikan kepada anaknya akan memberikan HP ketika dia nanti menjadi juara kelas dan naik kelas, maka Pak Tara di sini akan membelikan HP. Nah, jadi wajib hukumnya Pak Tara memenuhi janjinya kalau ingin dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Nah, apa yang ia katakan, apa yang ia janjikan harus dipenuhi, harus dilakukan. Itulah orang yang berintegritas. Maka diingat, untuk pola pikirnya, orang yang berintegritas adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu selaras. Jika dia berjanji, maka harus memenuhi janjinya, teman-teman. Oke, nah maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, memutuskan untuk menunda pembelian HP sampai ia memiliki uang yang cukup? Nah, jawaban A ini kita eliminasi, teman-teman, karena tidak terlalu memenuhi janjinya kepada anaknya, berarti tidak terlalu berintegritas. Yang B, mencari pinjaman HP dari keluarga yang tidak terpakai untuk diberikan kepada anaknya. Ingat, janjinya adalah akan memberikan HP baru, bukan HP bekas, bukan HP pinjaman. Ya, ini janjinya. Berarti jawaban B ini dia tidak memenuhi janjinya, berarti bukan orang yang berintegritas. Yang C, memberikan pengertian kepada anaknya bahwa sekarang ia belum punya uang dan akan memberikannya di kemudian hari. Ini juga tidak berintegritas, tidak memenuhi janjinya. Apa yang dikatakan, yang dilakukan tidak terlalu selaras. Maka jawaban C kita eliminasi. Yang D, memanfaatkan sistem pembayaran pay later di marketplace untuk membeli HP baru dan segera melunasi ketika sudah memiliki uang. Nah, ini baru dia memenuhi janjinya, teman-teman. Apa yang ia katakan akan memberikan HP baru kepada anaknya. Nah, ketika dia tidak punya uangnya, tetap harus mengusahakan dia memberikan HP baru kepada anaknya. Karena itu adalah janji. Janji harus dipenuhi. Nah, itulah orang yang berintegritas. Yang dikatakan dengan yang dilakukan itu selaras. Maka jawaban D kita simpan. Yang E, meminjamkan HP yang dimiliki untuk anaknya biar anaknya senang. Nah, jawaban E pasti kita eliminasi karena dia meminjamkan HP, bukan memberikan HP baru. Maka yang paling tepat adalah jawaban yang D. Nah, di sini semua soalnya terlihat positif semua, teman-teman. Tapi diingat, nanti di dalam menjawab soal tes CPNS itu teman-teman wajib memahami dengan baik, dengan teliti isi soalnya. Jangan sampai teman-teman nanti begitu lihat jawabannya positif langsung dijawab, ya. Oke, karena soal TWK juga soal yang tersulit dijawab di tes CPNS ya, selain TIU. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, kita 25 saja. Ini berdekatan ya. Oke, kita jawab soal nomor 25 ini. Di kantor tempat Anda bekerja mengadakan perayaan hari ulang tahun kantor. Di acara tersebut terdapat seorang rekan kerja yang berbeda agama atau kepercayaan, menyampaikan bahwa ia enggan untuk memakan suatu sajian karena keyakinan agama atau kepercayaannya. Atas hal tersebut, sikap Anda adalah titik. Nah, ketika
ada seseorang yang tidak mau makan karena ada benturan dengan keyakinannya. Tidak mau memakan suatu sajian karena terkait dengan keyakinannya. Nah, kalau terkait dengan keyakinan teman-teman, maka wajib kita harus menghargai keyakinan tersebut. Ya, kalau terkait dengan keagamaan, kita harus menghargai agamanya tersebut. Tidak boleh dipaksakan untuk makan, itu tidak boleh. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar mana jawaban yang paling tepat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin membuka soal-soal yang lainnya, silakan teman-teman bergabung di marumat.com. Teman-teman daftar saja di sana. Nanti teman-teman juga kita berikan ada tryout gratis di sana, hanya satu tryout saja gratis. Kemudian dapat diulangi satu kali saja untuk pengerjaannya. Nah, bagaimana caranya teman-teman mendapatkan tryout gratis? Pertama, teman-teman harus mendaftarkan diri di marumat.com. Kita perlihatkan caranya ya. Nah, nanti teman-teman klik atau nanti di deskripsi ya kita berikan untuk marumat.com-nya, untuk linknya ya. Silahkan nanti catmarumat.com/register atau cukup teman-teman tulis marumat.com. Kemudian nanti untuk daftar dulu ya, agar nanti teman-teman punya akun dulu. Nah, setelah memiliki akun, teman-teman nanti bisa login. Nah, nanti untuk loginnya silahkan gunakan kata sandi teman-teman, kemudian juga untuk username-nya. Misalkan di sini saya ya, contoh. Ini kita masuk saja teman-teman. Kita login ya. Nah, untuk tryout gratisnya, teman-teman klik yang tryout ini ya. Di sini sudah 34 tryout, kemudian untuk latihan soalnya 99. Nah, klik lihat di sini untuk tryoutnya, kemudian selengkapnya. Nah, nanti untuk tryout gratisnya teman-teman silahkan geser terus ke bawah, pilih nomor 2. Kemudian di sini nanti ada tulisan gratis. Seleksi kompetensi dasar gratis tryout SKD CPNS. Nah, teman-teman nanti untuk mengerjakannya langsung saja teman-teman klik kerjakan. Nah, untuk yang paket 1 sampai dengan 33 ini teman-teman, atau tryout 1 sampai dengan 33 itu wajib teman-teman harus membeli paket belajarnya di marumat.com. Itu mulai dari Rp30.000 saja untuk paket belajarnya ya, sampai dengan Rp200.000. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.